Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ismail arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahi al-muqarrabin wal karubiyyin. Ismail arwahi azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين نخص إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين نخص خاصة إلى روح المؤلف هذا الكتاب ونخص خاصة إلى أرواح من بنى وعمر مسجد جامع سلام وصولهم وبروهم وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على نية أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وعلى نية أن الله يصلح أمورنا من أمور الدينية والدنيوية والأخروية ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله تعالى يحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأحبابنا من كل آفات وعاهات وبليات ومصيبات في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يشفي مرضى Ibu Zanariyah binti Bapak Haji Tabrani wa marada Ibu Febrina Marsianda Minggita binti Bapak Haji Bocah Rahman wa amradul muslimin syifaan ajilan syifaan tamman syifaan la yughadiru saqaman wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرات أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين اللهم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya Masjid Jami As-Salam yang saya hormati, Pak Haji Ahmad dan segenap DKM serta pengurus Yayasan As-Salam, para asatidz dan asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para orang tua, para tokoh masyarakat, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz, jadi kelupaannya namanya Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hamdan Sahal, Bapak Ustadz Haji Muhammad Maula SPDI, Akhifillah Pak Haji Insinyur Khairul Anwar, semuanya walhasil yang saya muliakan, termasuk Bapak rekan-rekan dari Ciherang dan dari Bakti Abri. Puji syukur selamanya kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah. Malam hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat banyak betul Allah Ta'ala kasih kepada kita bersama. Enggak kehitung saking banyaknya. Tapi yang enggak mungkin bisa kita tepis, kita pungkiri.
luang waktu kita, sehat lahir batin kita, hidayah, inayah dan taufiknya. Ini kekuatan yang luar biasa sekali sehingga kita ringan sekali untuk bisa kembali duduk bersama-sama di sini ya, dalam rangka memakmurkan Masjid Jami As-Salam, wabil khusus dalam kegiatan rutin kita majelis taklim setiap malam Selasa ba'dal Isya. Nah, kita boleh berharaplah kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha menilai, Maha mengamati semua perbuatan hambanya, yang Maha mengetahui apa yang terbersit dalam benak dan pikiran sang hamba ya, mudah-mudahan ya, kebaikan semuanya dan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri, kita harapkan agar majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Dan semoga dengan wasilah langkah-langkah kita, Bapak, Ibu-ibu, yang namanya doa tawassul nih, ya. Wasilah langkah-langkah kita dari kediaman kita masing-masing menuju masjid ini ya. Semoga kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi, hajat-hajat kita semoga dicukupi oleh Allah yang Maha Kaya. Jadi kebaikan kita ditambah lantaran setiap langkah yang kita pergunakan untuk menuju masjid, majelis ilmu, 10 kebaikan diberi, 10 kejahatan dihapus, 10 derajat diangkat. Dengan Masya Allah ya. Kebaikan kita ditambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi. Bahaya nih. Kalau aib Allah buka ya hamba. Dan selalu juga saya sertakan kalimat, semoga hajat itu masih bahasa Arab, bahasa kita kebutuhan. Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah yang Maha Kaya. Dan itu innallaha ta'ala takaffala li talibil ilmi birizkihi. Sesungguhnya Allah jamin rezeki orang yang mencari ilmu. Masya Allah ya kan? Tapi kita kencengin sama doa. Dan tadi kita khususkan orang tuanya Bang Indra sama istrinya ya. Istrinya malah dirawat inap kira-kira di rumah sakit. Tapi kalau orang tuanya memang sakitnya udah agak lama ya. Tapi buat Allah nggak ada yang susah, kita tahu. Kita minta buat kesembuhan keduanya dan juga saudara-saudara kita yang lain. Jadi bapak-bapak, kebaikannya bukan sekedar lazim kita peroleh nih buat kita, tapi juga buat yang lain. Ya, yang namanya kebaikan yang muta'addin, yang sampai kepada pihak lain, minimal dalam bentuk doa, gitu kan. Terus bakti kepada orang tua, kita hadiahkan Fatihah. Selalu kita baca Fatihah. Guru-guru, ya kalau pakai kalimat kita berhutang budi dengan mereka, kalau ada lebih lagi kalimat yang lebih dahsyat dari itu, masih sangat layak kita gunakan kalimat itu. Karena nggak kebayar kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana air susu ibu kita yang udah kita isep masuk ke dalam perut kita, dicerna oleh pencernaan kita, jadi darah, jadi daging, jadi nutrisi dan lain sebagainya. Terus kita bisa balikin tuh, setetes aja nggak bisa kita balikin, ya Allah. Nah rezeki kita masing-masing nih, ada yang orang tuanya masih hidup, alhamdulillah. Tapi mungkin di antara kita udah banyak yang orang tuanya udah meninggal dunia, bahkan mungkin udah dua-duanya gitu ya. Kalau bicaranya balas budi, nggak akan kebalas budi mereka, Masya Allah. Dan ternyata dengan Allah taruh itu kalimat rahim di dalam hati mereka, ya, mereka nggak pernah ngerasa ngutangin budi. Mereka ngerasa itu kewajiban mereka terhadap anak-anaknya. Ya, jadi kita seperti sekarang ini, dibesarin dengan kasih sayang, pelajaran kasih sayang pun kita peroleh. Itu juga yang kita berikan pada anak-anak kita. Kan gitu. Mudah-mudahan mereka tertular juga. Itu juga nanti yang akan mereka berikan kepada anak-anaknya. Karena anak yang tumbuh dari karena kasih sayang orang tua akan jauh lebih bagus fisik dan mentalnya dibandingkan anak yang tumbuh
jauh dari kasih sayang atau jauh dari sentuhan kasih sayang orang tua. Itu ya. Nah, yang udah meninggal biar barzah mereka makin terang, makin wangi, makin luas. Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup girang ini gampang bener ya. Apa yang dia suka kita bawain. Pengen banget makan jeruk yang manis banget. Ada jeruk-jeruk yang manis banget kan. Jeruk apa namanya? Jeruk pogan apa itu? Manis bener. Kita bawain. Nenek-nenek kita beli 1/2 kilo isinya 3 hari belum habis. Ya kan? Dia makan 1 seharian nggak habis. Ya Allah. Pengen makan sop iga. Yang jual sop iga banyak banget sekarang. Nggak pakai jauh-jauh. Seporsi 55.000 yang porsi gede itu. Itu kita bawain. Ya Allah. Kuahnya ada kali 3 uyup. Iganya sepotong aja nggak habis. Sisanya masih banyak. Dia panggil cucunya. Enak banget deh Bapak. Dan bahkan kita doakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Berharap kita lempengan kita yang panggungnya selesai. Panggung di dunia kan nanti kita ditutup nih Pak. Karyanya diturunin itu. Iya kan? Selesai kita. Diganti oleh generasi pelanjut. Giliran kita, lempengan kita yang udah nggak ada lagi di dunia ini lantaran panggung kita sudah selesai. Nah, mereka pun ingat doain kita. Bayangkan. Jadi ada begini ulama sebelum yang saya tadi kalimat bayangkan saya awali dengan kalimat. Jadi kalau ada orang mendoakan untuk dirinya, kemudian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bayangkan Pak, yang masih hidup saja kalau seluruh dunia mungkin sekarang 2,5 miliar lebih kayaknya. Dia masih hidup, belum yang udah meninggal dunia. Itu ulama katakan kalau kita doa dengan redaksi model begitu, kita doakan juga mereka tuh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya minhum wal amwat gitu. Giliran mereka doa dengan redaksi doa seperti itu sama, kita termasuk bagian yang didoakan. Bayangkan coba. Kalau 1/8, 1/10-nya atau katakanlah mungkin cuman 1% di antara kaum muslimin yang doain begitu. Lantas kita termasuk yang didoakan. Dari 2,5 miliar kita anggap misalnya gitu, 1%-nya udah berapa? Kan peluangnya buat diterima besar. Masya Allah. Jadi bahkan boleh jadi hidup kita enak-enak aja, aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, anteng-anteng aja, berkahnya majelis, berkahnya doa, berkahnya Fatihah. Kan alhamdulillah kita aman-aman aja kan ya. Ya orang aman itu bukan berarti duitnya nggak habis-habis, bukan kan. Nyaman-nyaman aja kan ya. Ya meskipun kadang-kadang dompet nggak tega ngelihatnya. Iya. Abu-abu melulu. Abu-abu tuh 2.000-an Bapak. Meskipun kadang-kadang gitu tapi nyaman-nyaman aja, enak-enak, anteng-anteng aja. Ya, menduga aja gitu. Mudah-mudahan sih merah mateng gitu, merah mateng. Merah mateng ya. Sebab merah mateng 5 lembar aja dibanding yang abu-abu 3 gepok. Masih banyak kan yang merah mateng 5 lembar kan. Bisa jadi Pak, itu semuanya berkahnya majelis, berkahnya Fatihah, berkahnya doain mereka. Gitu. Makanya kita nggak tinggalin dah ya. Jadi bukan cuma di request, apalagi di request, membuka majelis. Karena begitu juga yang saya dapat dari atau saya mulai sama dengan guru-guru gitu ya, nggak pelit dalam persoalan doa. Ya. Baik, malam hari ini bacaan melanjutkan Tanbihul Muqtarin. Kayaknya topik baru ya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ikhtiyaruhum asyiddata wal bala'a 'ala ni'mah war raha. Itu ya. Nah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa masyayikhina wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ikhtiyaruhum syiddata wal bala'a 'ala an-ni'mati war raha li'anna bidzalika yadumu tawajjuhuhum ila Allah ta'ala wa man ahabballaha ahabba ma yuqarribuhu ilaihi wa yazkuruhu bihi. Di antara akhlak mereka as-salafus saleh, semoga Allah ta'ala meridhai mereka, memilihnya mereka akan kesulitan dan bala dibandingkan nikmat dan ar-raha. Raha itu kelapangan. Mereka lebih milih sempit daripada lapang. Mereka lebih memilih bala daripada nikmat. Luar biasa kan? Pokoknya kita dengerin ya Bapak hadirin. Jangan kita pakai ngukur dulu dah. Udah pasti nggak keukur. Jauh sekali ya. Berlian yang mereka pakai, kita cuma pakai batu kolar saja. Itu kolar apa batu koral? Batu kolar, cuman batu itu, batu kali yang dihaluskan. Mereka pakai berlian. Biarin dah. Dari satu sisi ada persamaannya, sama-sama batu, meskipun nilainya tidak berimbang, jauh sekali. Kenapa mereka lebih memilih itu? Li'anna bidzalik, karena bahwasanya dengan yang demikian itu, dengan pilihan mereka syiddah, bala dibanding nikmah dan raha, ya, yadumu tawajjuhuhum ilallahi ta'ala. Tidak berhenti, terus menerus tawajuhnya mereka, ibadahnya mereka kepada Allah ta'ala. Ya. Realitanya memang orang banyak sukses diuji susah. Tidak sedikit orang gagal diuji dengan kesenangan. Realitanya banyak orang sukses diuji dengan bukan siapa-siapa, tidak menjadi siapa-siapa. Tidak sedikit orang gagal ketika diuji dengan jabatan, ya, apalagi jabatan-jabatan strategis. Banyak orang gagal. Mereka lebih memilih, itu alasan mereka. Li'anna bidzalik, karena bahwasanya dengan yang demikian itu, dengan pilihan mereka tadi, yadumu tawajjuhuhum ilallahi ta'ala, berkesinambungan terus menerus, tidak berhenti tawajuhnya mereka kepada Allah. Waman ahabballaha, dan siapa orang yang mencintai Allah, ahabba ma yuqarribuhu ilaih, maka dia pun akan mencintai apapun yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Analisa mereka yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, syiddah wal bala, kesulitan dan musibah, itu yang bisa deketin mereka kepada Allah. Maka dia cintai itu sebagai wujud cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazkuruhu bihi, dan dia mengingat Allah dengan tadi, gitu. Wa kana Wahbun ibnu Munabbihin rahimahullahu yaqul man lam ada yu'idu, ya, menghitung, ada yang uduh, ya. Man lam ya'uddal bala'an ni'matan warroho'a musibatan falaisa huwa bifaqihin. Dan adalah Wahab bin Munabbih, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, siapa orang yang tidak menghitung, tidak menganggap bala itu nikmat dan roho, kelapangan itu musibah. Nah, bayangkan coba, kan terbalik kan dari umumnya pandangan orang. Siapa orang yang tidak menganggap, tidak menghitung bala itu sebenarnya nikmat. Ar-roho, kelapangan, duit lapang, semuanya serba lapang, itu malah musibah. Bagaimana tuh? Falaisa huwa bifaqihin, maka bukanlah dia seorang faqih, faqih sejati, ahli fiqih sejati. Dia belum termasuk ke situ. Baru dia termasuk ke dalam golongan faqih sejati, ahli fiqih sejati, ketika nikmat itu
dianggapnya adalah bala, atau bala itu dianggapnya nikmat, kelapangan itu justru dianggapnya musibah. Tadi udah saya awali, banyak orang sukses diuji dengan kesulitan, tidak sedikit orang gagal diuji dengan kemudahan, kesenangan. Itu Masya Allah ya. Bahkan menyematkan kalimat falaisa huwa bifaqihin, bukan ahli fikih sejati, bukan orang paham yang sebenarnya gitu. Pahamnya baru kulit-kulit doang gitu, dalamnya belum sampai ke dalam. Itu Bapak, Masya Allah. Ketika Bapak-bapak ya, dia menganggap, dia menghitung bala itu nikmat, kelapangan itu musibah. Beneran ahli fikih, paham bener. Ente paham banget kalau gitu. Itu gitu ya. Ya tapi nanti bukan berarti ahli fikih secara umum terus kita abaikan gitu ya. Karena memang fikih, tasawuf gitu, dua-duanya harus berimbang ya. Sebab orang yang fikih saja ngandelin gak ada tasawufnya, Bapak-bapak, maka dia bisa jadi fasik. Dan orang yang cuman tasawuf aja nggak ada fikihnya, dia bisa jadi zindik ntar ya, bisa jadi zindik. Itu pernyataan Imam Malik. Tapi siapa orang yang fikihnya ada, tasawufnya ada, faqad tahaqqaqa, orang itu sampai kepada kebenaran yang sejati. Ya, boleh kita syariat nggak penting, yang penting hakikat ya. Syariat nggak penting, yang penting hakikat. Nggak boleh, atau dibalik ya, yang penting syariat, hakikat nggak penting, yang penting hakikat, syariat nggak penting. Kalau udah pakainya hakikat melulu Bapak-bapak, maka dia akan berkomentar, amal ente yang masukin ente ke dalam surga? Bukan. Siapa? Kebaikan Allah. Ngapain capek-capek beramal kalau bukan amal ente yang masukin ente ke dalam surga? Kebaikan Allah kan? Udah cari aja kebaikan Allah, gak usah pakai beramal. Kan jadi begitu pernyataannya. Hakikat tanpa syariat, syariat tanpa hakikat. Bahwa dia mengatakan begini, yang rajin ente ibadah, ente kagak rajin ente masuk neraka ntar. Gitu hadirin. Ente malus ente masuk neraka. Nah kalau dia ngomong kayak gitu kan dia mewajibkan Allah yang nggak punya kewajiban. Bahwa orang kalau sudah beramal, beribadah, maka Allah punya kewajiban untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Punya kewajiban nggak Allah masukin orang taat ke dalam surga? Nggak punya. Sebagaimana Allah nggak punya kewajiban memasukkan orang yang maksiat ke dalam neraka. Itu prinsip. Begitu bang wajib. Ada yang ngatur Allah dong. Ada yang ngatur Allah. Allah tuh masukkan orang yang maksiat ke dalam neraka keadilannya, bukan kewajiban. Allah masukkan orang ahli ibadah ke dalam surga dengan karunia-nya. Nah, itu lempeng. Fikih masuk, syariat, hakikat masuk. Gitu. Ya. Tapi biar bagaimanapun model begini tetap kita mesti dengar. Biar saya sering ilustrasikan, kalau kita bercermin ya kacanya yang bagus lah. Bercermin kacanya buruk ya. Sisik ikan masih pada nempel di pipi nggak kelihatan. Dan gitu. Tapi kalau kita bercermin yang jernih ya. Jangankan sisik ikan gurame, sisik ikan bandeng kecilan mana? Sisik ikan gurame sama ikan bandeng. Belum pernah makan bandeng nih jangan-jangan. Ikan teri nggak ada sisiknya Pak Haji. Kan gedean sisik ikan gurame ya, nggak kelihatan. Cerminnya buruk, buram. Tapi kok cerminnya jernih banget. Sisik ikan bandeng, udah gitu di bawah sini, kelihatan. Kan gak enak banget. Kondangan lagi ngantri, ngucapin selamat sama pengantin. Kan deket-deketan tuh jaraknya.
Atau kuping kita ada gitu, ada apaan sih, canda aja. Itu ada sisik ikan gurame gede banget, kan gak enak banget tuh. Kenapa? Cerminnya yang dipakai, gitu. Nah, mudah-mudahan ini pantulannya kita dapat gitu. Ya mungkin berapa persen dari perilaku mereka ada yang bisa kita tiru. Wa qad khala jama'atun ala Malik bin Dinarin rahimahullahu taala wa huwa jalisun fi baitin muslimin wa fi yadihi raghifun faqalu lahu ya Maliku ala sirajun ala syai'un tad'u alaihi raghib. Ya, masuk suatu kaum jamaah sekelompok orang kepada Malik bin Dinar. Nama orang dinar itu mata uang emas sebenarnya. 1 dinar 4 gram ya Pak. Nama orang lebihnya nih dinar. Ada orang namanya dolar, ada nggak? Hah? Ya, ada. Bener Bang Haji? Iya, percaya saya itu. Oh, iya. Dolar ya. Iya. Oh, mantap. Pak dolar. Mau kemana? Mau silaturahmi ke Pak dolar, mau ngambil dolar. Pak yen itu. Ibu rupiah. Rupiah sih bisa rupiah ya. Bisa rupiah. Malik bin Dinar. Walhal beliau sedang duduk di rumah yang gelap. Nah, lampunya. Wapi yadihi raghibun, di tangannya ada raghib, sepotong roti. Faqalu lahu, lantas mereka tuh jamaah tadi yang masuk ngomong, "Ya Malik, gimana nih gak ada lampunya?" Gitu. Ya, nggak ada sesuatu pun yang kau bisa letakkan di atasnya akan roti. Ini rumah bagaimana sih, lampu kagak ada. Apa kayak gitu supaya roti bisa ditaruh di situ? Gitu. Ini dipegangin aja roti. Jadi Bapak, lampunya nggak ada, gelap. Tempat ya katakanlah meja kecil atau apa untuk meletakkan roti pun nggak ada. Rumah yang kosong dari perabot. Udah nggak bisa, udah kita kalau nengok ruang tamu kita malu kita, ya. Ruang tamu kita porsinya ada yang 2 set, 3 set, ya. Dan itu masih bagus banget, bukan yang udah tua-tua Pak Didin. Yang didudukinnya tuh sedikit juga nggak berubah tuh. Ya, kursi baru kan berarti ya kan. Kalau yang kita dudukin tuh bles ya gitu kan, kursinya udah lama berarti kan gitu ya. Ini beliau begitu. Faqala, lantas beliau pun meresponnya gini, "Da'uni, tinggalin saya. Fa inni wallahi nadimun ala ma madha." Maka sesungguhnya aku demi Allah menyesal atas apa yang telah lalu. Begini udah enak banget. Begitu. Begini udah enak banget. Malik bin Dinar. Padahal dia yang nemenin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam banyak kesempatan saat Sayyidina Umar melakukan sidak untuk melihat langsung bagaimana kondisi rakyatnya. Biasanya kalau dekat sama penguasa, sama pejabat, bagaimana kira-kira? Hah? Dekat sama pejabat itu, gimana kira-kira? Suka kebagian proyek kan? Gitu. Ya, cuman kalau kagak enak lah ceritanya kan. Yang lagi dievaluasi sekarang. Nah, banget habisnya. Tapi ini Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Malik bin Dinar pun begitu juga. Wa kana al-Hasanul Basri rahimahullahu taala yaqulu, dan adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau berkata, "Man wasa'allahu alaihi fid dunya wa lam yakhaf an yakuna zalika makran bih faqad amina makrallahi ta'ala." Siapa orang yang Allah luaskan atasnya di dunia, pokoknya kalau udah dunianya dia punya Pak. Rumah paling gede di situ siapa? Rumah dia. Mobilnya yang paling bagus di situ siapa? Mobilnya dia. Yang kalau makan yang enak-enak mulu di situ siapa? Dia yang makan enak-enak mulu. Yang halamannya paling luas siapa? Di situ. Halaman dia yang paling luas. Pokoknya urusan dunia Allah luaskan buat yang bersangkutan. Walam yakhaf, dan dia nggak merasa takut
An yakuna zalika makran bih, bahwa yang demikian itu adalah makar. Ya. Makar ya, tipu daya. Maka ketika orang yang diluaskan dunianya dan dia nggak ada khawatiran sedikit pun, jangan-jangan nih ujungnya ntar gimana, jangan-jangan ntar pertanggung jawabannya kayak gimana, nggak ada pikiran seperti itu Pak, nggak ada khawatiran seperti itu. Faqad amina makrallahi ta'ala, maka sungguh yang bersangkutan berarti telah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kan nggak boleh merasa aman dari makar Allah, nggak boleh orang merasa aman dari murka Allah, orang nggak boleh merasa aman dari azab Allah. Mestinya bagaimana? Ya diimbangi dengan rasa takut. Maka nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam banyak kajian yang ditulis oleh para ulama ya tentang bagaimana sikap kita seharusnya, khofnya ada, di samping rojaknya juga mesti ada. Khof itu takut. Takut Allah marah, takut Allah murka, takut ibadah nggak diterima, takut nggak diridhoi. Tapi berharapnya pun ada. Berharap ibadah diterima, berharap Allah ridho, berharap dosa diampuni, berharap dapat rahmat Allah. Begitu. Jangan ngarap dulu. Takutnya nggak ada. Ya. Ente udah bikin dosa, ente nggak segera tobat. Allah kan Maha Pengampun. Lagian umur saya juga masih panjang. Ngapain saya mesti buru-buru tobat? Tuh, Bapak hadirin. Dan ceramah model begitu, meskipun kalimatnya nggak sama persis, itu di sosial media ada, Pak. Ngapain pakai repot-repot minta ampun, orang Allah juga Maha Pengampun. Nah, tuh kan. Ini kan namanya rojak toh, yang diandelin, khofnya nggak ada. Mestinya khof ada, roja ada. Dan dalam kondisi seperti kita sekarang ini Pak, idealnya khofnya yang lebih banyak, merasa takutnya. Ya, kalau saya ngomongnya dalam kondisi kita ya, mungkin saya ralat dah. Dalam kondisi seperti saya, khofnya yang mesti lebih banyak, rojaknya persentasenya kurangin dikit. Tapi udah soleh banget, roja dan khof benar-benar berimbang. Nanti kecuali kondisi udah lemah, ya, udah sepuh, sakit-sakitan, penyakit juga didiagnosa sama dokter, ada 8 apa katanya, 8 macam penyakitnya. Apa namanya? Komplik apa? Bukan kompilasi, bukan ya? Komplikasi ya namanya istilahnya. Tuh. Nah dalam kondisi kayak gitu, roja yang lebih besar persentasenya. Sampai ulama ilustrasikan roja dan khof itu keduanya fungsinya seperti kedua sayap burung. Kalau masing-masing berfungsi secara baik dengan proporsi yang sama, dengan porsi yang sama, maka tuh burung bisa terbang kemana tempat yang dia tuju. Tapi kalau satunya kurang, satunya sakit, maka dia nggak bisa terbang secara leluasa. Lebih-lebih patah. Khofnya yang luar biasa, rojanya nggak ada, bisa bikin orang putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya dia lupa kalau Tuhannya Maha Pengampun, dia lupa Tuhannya Maha Merahmati, dia lupa kalau Tuhannya bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Karena khof dulu, rojanya enggak. Tapi kalau roja melulu, khofnya enggak, akhirnya tobatnya ditunda-tunda, beramal solehnya ditunda-tunda. Tuh. Tapi kalau dua-duanya pas Pak, berharap iya, tapi ada rasa kekhawatiran iya. Maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai seorang tabi'in besar yang tinggal di kota Basra, beliau mengatakan siapa orang yang Allah luaskan atasnya dalam urusan dunianya dan dia nggak ada rasa takut, kalau itu tuh makar tuh, nggak ada rasa takut begitu. Ini saya kenapa ya kok urusan semuanya gampang, nggak pernah sakit, sehat terus. Padahal pola hidup juga ngasal, makan 4 sehat 5 sembarangan, tapi nggak pernah sakit, sehat terus, urusan apa aja gampang, rezeki mudah bener. Ini kenapa ya? Tuh nggak pernah gitu Pak. Ya, maka yang bersangkutan telah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak mau terjemahin makar dengan terjemah kalimat makar ya Pak.
Ya, udah saya sebutnya makar aja. Saya takut keliru ntar terjemahinnya. Nanti kalau kita ikuti atau baca kitab Qisasun la taliqu bil anbiya, banyak banget terjemah-terjemah yang udah terlanjur populer tapi kemudian dikritisi karena jauh banget, jauh panggang dari api. Gitu. Ya Allah ya Karim. Imam Hasan Al-Bisri atau Al-Basri, dia punya omongan seperti itu. Ini tabi'in. Kalau tabi'in berarti ketemu siapa tuh? Ketemu sahabat. Jadi generasinya kan deket banget sama Nabi kan? Nggak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat. Namanya tabi'in. Ntar ketemu tabi'in nggak ketemu sahabat, apalagi nggak Nabi, nggak ketemu dah. Tabi'in tabi'in. Yang mengikut orang-orang yang mengikut gitu. Ya kita udah berapa kali tabi dah Pak. Tapi alhamdulillah ya, sejak di masa lupa saya itu di tahun berapa gitu, hadis-hadis sudah mulai dikodifikasikan. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada larangan Nabi jangan tulis hadis, khawatir bercampur dengan Al-Quran gitu. Sehingga di hadis itu ada di kepalanya para sahabat gitu. Nah kita ini alhamdulillah banget ya. Quran bukan sekedar Qurannya, tetapi tafsirnya pun banyak. Sehingga menuntun kita untuk pendekatan pemahaman terhadap Al-Quranul Karim. Ya, hadis-hadis Masya Allah banyak sekali. Dan itu juga sekarang apalagi Pak, ada terjemahnya. Saya lagi ngomong kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir, itu biografi. Arabnya aja 7 jilid, terjemahnya berapa jilid saya nggak tahu dah. Langsung ada yang jawab, adanya Pak Anwar 10 jilid Ustaz. Oh, antum punya? Oh, tuh terjemahnya Bapak ini. Lebih gampang lagi sekarang. Hampir seluruh kitab-kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, sehingga yang sempit banget waktu nggak bisa mulazamah di majelis taklim masih bisa baca-baca itu gitu. Terjemah-terjemah yang memang direkomendasikan gitu ya. Ya, karena memang kadang terjemah itu Bapak-bapak ya subjektif, kadang-kadang peran penerjemah kadang-kadang paham dia pun bisa jadi masuk begitu. Tapi kan lumayan lah ya, karena memang waktunya nggak bisa benar-benar untuk bisa mulazamah di majelis gitu. Nah, ini mudah-mudahan ya kita pelan-pelan ya Pak. Emang gimana aja, kita niatnya juga beli kursi di ruang tamu kita taruh, bukan buat bermegah-megah sih. Jangan sampai tamunya duduk di bawah. Karena orang sekarang mulai aja masuk 58 itu nggak kuat duduk di bawah Pak, duduknya mesti pakai kursi. 58 padahal 58 sama 80 kan masih jauh bener, iya kan? Kenapa ini kaki? Kenapa lutut? Kenapa lutut? Pengeroposan kata dokter katanya gitu. Itu benar-benar Bapak Farin ya, kalau di kursi kan mereka nyaman, gitu kan? Maksudnya memberikan kenyamanan kepada pada tamu, pada orang lain gitu, bukan untuk bermegah-megah gitu ya. Ini bukan berarti omongan apa namanya Malik bin Dinar terus kemudian saya koreksi ya, bukan ya. Kita niatnya itu, kalau kita niatnya biar keren, nah beda lagi ntar Pak. Biar keren gitu, beda lagi ntar kalau tujuannya biar keren gitu. Emang tajamul nggak boleh? Tajamul untuk memperlihatkan nikmat Allah boleh. Tapi kan lempengan itu tipis banget. Aneh mau ceritain nikmat Allah ya, aneh mau ceritain nikmat Allah, nggak ada maksud apa-apa. Aneh alhamdulillah banget, 2 bulan yang lalu aneh beli mobil baru. Nah ini sekarang aneh udah beli rumah baru 1M. Nggak luas nggak. Ukurannya itu 1M, tanahnya cuma 90 meter. Padahal 2 bulan yang lalu aneh baru beli mobil baru. Mobil barunya aneh beli hampir 1M. Oh, nggak ada maksud apa-apa ya. Jadi ceritain nikmat ini mah.
Lah kan mulutnya enak banget ceritain nikmat makanya. Tapi kan yang dengerin ngagul banget orangnya, sombong banget. Kan gitu Pak. Enggak. Benang merahnya tipis banget. Hanya orang-orang yang dijaga hatinya oleh Allah lah yang selamat. Itu. Ya. Jadi kalau memang cukup segitu, kenapa harus segono? Khawatirnya kalau segitu cukup segono, tapinya khawatirnya muncul kibir, gitu, kesombongan. Karena tipis tuh, nanti nggak ada maksud apa-apa ya. Ini mau ceritain nikmat Allah, ini bersyukur pada Allah. Gini. Ente begitu orang susah, ente kagak bantuin, itu kan jadi salah kan gitu ya Pak. Kan jadi jelas salah. Orang susah sepengetahuan dia, kerabatnya lagi, tapi dia nggak bantuin, nah, kan gitu. Kerabatnya lagi, kan kalau kerabat lebih punya tanggung jawab, kan gitu ya Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya urusannya emang kalau kitab ini nih yang ngebenerin yang di dalam dah. Mudah-mudahan kalaupun ada korengnya jangan banyak-banyak, mudah-mudahan ya, sehingga cepat sembuhnya gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Saya kira ini Pak, Ibu, mudah-mudahan manfaat. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina badamma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masyarana wa la tusallit bi dhunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna. Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu-ibu, sangat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.